Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di atas kasur mau menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena harus lembur. Channel ini masih baru banget dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berterima kasih banget kalau kalian mau kasih masukan di kolom komentar. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah yang keenam berjudul Dia yang Beruntung. Putri kami adalah anak tentara. Ibunya adalah perawat tentara. Aku adalah penasihat hukum tentara. Melalui 3 penugasan pribadi ke Afghanistan dan Irak, aku telah belajar bahwa jalan terbesar menuju kebahagiaan adalah kegembiraan yang mempersatukan dari anak perempuan kami yang berusia 5 tahun yang selama masa penuh cobaan dan perpisahan terus menebus kebahagiaan kami. Dialah yang membuat kami merasa beruntung. Emma dilahirkan pada bulan Januari 2006 di musim dingin yang hebat di New York. 10 hari sebelum aku ditugaskan ke Afghanistan. 5 bulan kemudian, ibunya juga ditugaskan ke sana. Seperti banyak anak militer lain, Emma bergabung dengan kakek neneknya sebagai penghuni termuda komunitas lansia Bethany Village di Mechanicsburg, Pennsylvania, tempat tinggal ayahku yang berusia 86 dan ibuku yang berusia 77 tahun. Emma menjadi salah satu penghuni terpopuler di sana. Kegembiraan bagi para nenek dan kakek yang tertarik pada kebeliaan dan senyuman seorang bayi berusia 5 bulan. Sungguh sulit mengartikulasikan perasaan bersalah yang dirasakan orang tua ketika harus meninggalkan bayinya, terutama bagi ibunya. Terlepas dari ketidaknyamanan dan perpisahan yang harus kami alami, tentu saja kami memilih jalan hidup ini karena percaya bahwa tugas militer adalah sesuatu yang penting, menjadi bagian dari pasukan moral besar tempat nilai-nilai seperti pengorbanan, kehormatan, ketidakegoisan, dan integritas masih dianggap penting. Kesetiaan kami kepada nilai-nilai itu akan diuji habis-habisan. Jika kau pernah meninggalkan seorang bayi untuk berangkat ke medan perang, pendeknya itu memang tidak mudah. 8 bulan kemudian aku kembali dari Bagram dan Kandahar untuk mengambil kembali anak yang nyaris tidak kukenal. Dan aku jelas tidak mampu mengurusnya tanpa bantuan pengawasan dari orang dewasa. Hanya aku, Emma, dan 2 anjing terrier berada 370 mil dari anggota keluarga terdekat. Aku akan selamanya bersyukur untuk dukungan dari istri pimpinanku yang dengan murah hati datang mengunjungi kami, memberi nasihat. Misalnya untuk tidak memberi hotdog kepada anak berusia 8 bulan, serta memastikan aku tidak melakukan sesuatu yang sangat bodoh.
Terlepas dari hari-hari yang sepertinya tidak pernah berakhir, botol dan popok, hilangnya akhir pekan dan malam-malam tanpa tidur, absen di pertemuan, serta BlackBerry yang sudah ketinggalan zaman, aku mengakhiri setiap hari yang panjang dengan perasaan seakan-akan sesuatu yang sangat berarti telah terjadi di antara aku dan Emma. Kami bertahan, kami bertumbuh, dan kami akan terbangun keesokan harinya untuk sekali lagi mengulang semuanya. Sebenarnya aku merasa sangat beruntung untuk waktuku berdua saja bersama Emma. Jadi, setiap malam sejak hari-hari itu, sambil menunggu kepulangan ibunya dari Afghanistan di tahun berikutnya, aku memandangi putriku yang cantik ini dengan takjub dan dengan perlahan bertanya kepadanya, "Mengapa aku beruntung?" Lalu aku menjawab dengan lembut, "Karena aku memilikimu." Aku memiliki Emma, ibunya berada di seberang lautan. Keluargaku satu perjalanan jauhnya dari kami. Di musim dingin yang menyengat dan bersalju di Watertown di tahun 2006 hingga 2007, hanya ada kami berdua dan anjing-anjing kami. Melihat kembali ke masa itu adalah periode paling indah di dalam hidupku. Dengan berjalannya waktu, saat Emma belajar bicara, secara bertahap dia mulai mengulang kata-kataku. Aku masih ingat saat itu. Kami berbaring di tempat tidur setelah klik-klak moo dan if you give a mouse a cookie. Lalu dia menggulirkan tubuhnya dan berkata, "Dad, kau beruntung karena memiliki aku." Betul sekali. Itu telah menjadi dan aku berdoa agar selalu menjadi. Salah satu kalimat paling tulus dari hubungan kami, pengakuan yang sederhana tapi menakjubkan bahwa aku beruntung karena rahmat putriku di dalam hidupku, dan dia tahu tentang perasaanku terhadapnya, apa yang telah kami miliki, dan apa yang akan selalu kami miliki. Aku beruntung karena di seluruh masa bermain sebagai putri kerajaan di usia prasekolahnya, dia selalu memperbolehkan aku menjadi pangerannya. Dia akan mengenakan salah satu dari selusin gaunnya, lengkap dengan sepatu kacanya, dan kami akan menari ke sekeliling rumah saat dia menyanyikan lagu-lagu tema dari Beauty and the Beast dan Cinderella. Aku beruntung karena Emma mengilhami dan menguatkanku untuk menjadi lebih dari diriku sendiri, sebuah jendela ke sebuah dunia yang tidak pernah kubayangkan sebelum Emma hadir ke dalam hidupku. Di masa-masa dini, ketika hanya kami berdua, dan sejak saat itu, aku bangun sepagi mungkin untuk dirinya dan diriku sendiri. Menjadi ayah mendatangkan kewajiban baru untuk mendukung, menyediakan, dan menciptakan sesuatu dari hidup ini agar dia bisa merasa bangga. Dia seperti pelatih sekolah agar kami berlari 1 mil lebih jauh, karena kemenangan bukan hanya penting bagi dia, tetapi juga bagi kami semua. Seorang pelatih dengan ukuran sandal nomor 3 dan baju Hello Kitty dengan tawanya yang melelehkan apapun keegoisan yang tersisa pada diri ayahnya. Aku beruntung karena dia menyatukan kami sebagai keluarga. Emma adalah jaringan ikat yang mendatangkan tujuan dari irama hidup kami yang terkadang berantakan.
Dia menguatkan relasi yang telah mendatangkannya ke dunia, memeliharanya dengan makna, dan memfokuskannya ke masa depan. Pada sekitar ulang tahunnya yang keempat, kalimat lama kami yang berulang mendapat tambahan baru. "Mengapa aku beruntung?" tanyaku. "Karena Dad memiliki aku," jawabnya perlahan. Kemudian aku terkejut ketika dia melanjutkan bertanya, "Dad, mengapa aku beruntung?" "Aku tidak tahu sayang, mengapa?" "Karena aku memilikimu, Dad. Karena aku memiliki kalian semua." Tetapi orang yang beruntung, penerima yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang beruntung dari keajaiban kisah cinta ayah dan putrinya adalah aku. Dia adalah lentera yang menuntun langkahku di jalan kebahagiaan. Suatu hari dia akan menemukan pangerannya dan mudah-mudahan mengenal kebahagiaan sepenuhnya dari jari-jari yang kecil yang menggenggam tangannya sendiri, dan keajaiban akan berlanjut melalui dirinya, beruntung sampai akhir. Ditulis oleh Kolonel George R. Smalley.